Sebetulnya yang keluar dari tubuh kita itu tuh sebenarnya hakikatnya bukan kita gitu. Tetapi khodam kita atau jin atau leluhur kita yang keluar, tetapi memvisualisasikan diri kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di sini Ahmad Khan Official 25 di acara Jejak Misteri. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang apa itu sukma. Karena ada subscriber saya yang bertanya apa itu sukma, dan juga di akun Facebook yang saya akan jelaskan di channel ini. Oke. Nah, apa itu sukma? Tetapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dari channel ini di acara Jejak Misteri. Juga jangan lupa untuk di like, share, juga komen. Nah, bagaimana penjelasannya? Oke, kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi sedikit dari yang saya tahu gitu kan. Selebihnya Allahu a'lam. Allah yang tahu mengenai hal itu. Gitu, seperti itu ya. Nah, untuk menjelaskan tentang sukma itu ada dari beberapa pendapat orang ya. Misal dari beberapa pendapat guru juga, terus guru saya gitu kan. Nah, apa itu sukma? Jadi sukma itu bermacam-macam penafsiran. Jadi tidak hanya satu pendapat bahwasanya sukma itu seperti ini. Ada yang mengatakan secara gamblang bahwa sukma itu adalah roh gitu kan, adalah roh. Ada juga sukma itu adalah bangsa lembut di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Nah, saya akan mengutarakan beberapa pendapat ya. Nah, pendapat yang pertama saya dengar dari guru saya, tapi bukan guru secara langsung ya, guru bisa dibilang santri yang lebih senior gitu kan. Meski kita berbeda berbeda dari atau kita bukan dari pondok yang sama gitu. Tetapi di dalam kajian-kajiannya sama seperti itu kan. Nah, kata guru saya itu seperti ini. Ada yang dinamakan roh tamyiz katanya, dan ada juga yang dinamakan roh hayat. Ketika saya berbicara tentang pengalaman saya itu kan, jadi kata beliau seperti ini, roh itu ada dua, ada dasarnya katanya. Pertama roh hayat dan roh tamis. Nah, kalau roh tamis itu bisa dibilang seperti sukma, jadi bisa keluar tetapi tidak secara seutuhnya gitu. Keluar tapi kita dalam keadaan tidak sadar seperti itu. Dalam keadaan bukan tidak sadar ya, dalam keadaan masih bisa bernafas gitu. Nah, berbeda dengan roh hayat. Nah, kalau roh hayat itu adalah roh secara secara murni gitu. Secara murni ketika roh hayat keluar sudah, itu adalah ajal kita, itu adalah umur kita. Ketika keluar udah, jasad ini tidak bisa apa-apa. Beda dengan roh tamiz, roh yang biasanya itu misal ada yang merasuki kita, nah itu menempati roh tamiz itu gitu kan, sehingga bisa menguasai tubuh kita. Nah itu. Nah, kalau roh hayat tidak bisa. Ketika seseorang sudah mati, dia tidak bisa dirasuki dengan
jin yang lain terus dia hidup tidak bisa. Nah, itu perbedaannya. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah sukma itu adalah lelembut kita, adalah khodam kita, seperti itu. Nah, bagaimana maksudnya? Jadi seperti ini. Sebetulnya yang keluar dari tubuh kita itu sebenarnya hakikatnya bukan kita gitu. Tetapi khodam kita atau jin atau lelembut kita yang keluar, tetapi memvisualisasikan diri kita gitu. Ya bisa dicontohin seperti televisi lah, gitu. Atau kamera. Nah, jadi kita itu sebagai pengontrol di sini dan kamera bisa ke sana, misal drone gitu kan, mau ke gunung mau apa, nah kita langsung. Nah, padahal diri kita yang asli di sini gitu kan. Nah, itu adalah lelembut kita, itu adalah jin sesungguhnya yang terbang ke sana gitu kan, misalnya ngeraga sukma gitu, bisa ke sana misalkan, itu adalah jin. Tetapi seakan-akan jin itu adalah kita gitu. Karena apa? Karena ya dengan ilmu Allah, dengan keilmuan, sehingga apa yang dilakukan jin itu sesuai apa yang kita mau gitu. Kita bisa ke sana, kita bisa ke sini, kita bisa apa gitu. Nah, itu sesungguhnya jin. Itu sesungguhnya jin yang dimana bisa memvisualisasikan diri kita gitu. Itu seakan-akan kita. Nah, pendapat yang kedua ini menurut saya lebih masuk akal gitu kan. Tetapi saya tidak menafikan juga ya, mungkin itu benar juga, karena bisa jadi yang pertama benar dan yang kedua benar juga. Itu seperti itu. Jadi pada hakikat seperti ini kan, urusan ruh itu tidak ada yang tahu, termasuk jin itu sendiri. Jin tidak tahu masalah ruh gitu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak salah itu di dalam Al-Quran ada yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau tidak salah, saya mohon bila salah gitu kan, menanyakan tentang roh gitu. Nah, sehingga Nabi Muhammad pun tidak tahu. Karena apa? Karena roh itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah Allah. Mau Allah apakan roh itu terserah Allah. Nah, bagaimana ketika tidur? Tidur itu adalah mati, tetapi bukan mati seutuhnya. Bisa dibilang mati sementara. Nah, lalu kemana roh kita? Wallahu a'lam, itu adalah urusan Allah, dan Allah yang mengetahui segalanya. Tetapi di dalam mimpi kita bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal. Kita bisa terkadang orang yang sudah meninggal itu mendatangi mimpi kita, tetapi hati-hati. Terkadang setan berperan di sana. Itu seperti itu. Nah, berperan di sana bagaimana? Terkadang setan itu masuk ke dalam mimpi kita, menyerupai orang yang kita kenal, lalu memberi nasihat-nasihat yang tidak baik, seperti itu. Itu maka hati. Apakah kita ketika tidur berdoa dulu apa tidak gitu. Nah, maka sebelum tidur kita harus berdoa dulu. Ta'awudz bismillah, baca kulhu, kulong berfalak, kulong berbina, itu apa? Untuk supaya kita dilindungi dari godaan syaitan yang itu. Nah, kembali lagi ke masalah roh ya. Mengenai pengalaman saya dulu ketika keluarnya sukma dari tubuh, itu pada hakikatnya memang saya tidak tahu apakah itu yang dinamakan sukma apa bukan. Tetapi jika kita berbicara hal seperti itu yang keluar dari tubuh kita, tapi kita masih seperti ini, nah itu kan disebutnya sukma, ngeraga sukma, seperti itu. Jadi kita bisa ke sana, bisa ke sini, sehingga pengalaman saya dulu waktu keluar ke alam mimpi, karena saya ingin bertemu seseorang di alam mimpi. Ketika saya keluar,
masuk ke alamnya, ternyata di alamnya itu